pada video pembelajaran hari ini, Miss akan menjelaskan tentang indera pendengaran kita, yaitu telinga, ya. Oke, sekarang Miss mau nanya kabar teman-teman semua nih. Teman-teman dalam keadaan sehat? Ya, Miss harap semoga kita semua senantiasa selalu diberikan sehat walafiat, ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, pada video pembelajaran nanti, Miss minta teman-teman simak baik-baik ya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa dicatat ya. Nanti di akhir video akan ada tugas yang diberikan oleh Miss dan Mister. Boleh teman-teman kumpulkan ke guru kelasnya masing-masing. Oke, let's enjoy the video. Halo teman-teman grade 4. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah membahas materi tentang bunyi. Nah, pada pertemuan kali ini bersama Miss Anis, kita akan membahas tentang bagian-bagian telinga, fungsi dari bagian telinga, penyakit pada telinga, serta cara menjaga kesehatan indera pendengar yaitu telinga. Teman-teman simak baik-baik ya. Video ini dari awal sampai akhir, jangan sampai ketinggalan, oke? Nah, yang pertama, bagaimana sih proses mendengar pada manusia? Ya, yang pertama, suara masuk ke telinga melalui udara, ya. Kemudian yang kedua, suara ditangkap oleh gendang telinga sehingga gendang telinga kita bergetar. Yang ketiga, getaran diteruskan oleh tulang pendengar ke telinga bagian dalam. Ya, tepatnya di ujung saraf. Kemudian yang terakhir, oleh saraf, getaran diteruskan menuju otak sehingga suara kita bisa terdengar. Nah, teman-teman bisa dilihat di sebelah kanan Miss, ini adalah bagian-bagian dari telinga. Ya, nanti Miss akan jelaskan satu persatu tentang bagian-bagian telinga. Teman-teman simak baik-baik ya. Oke, yang pertama adalah ternyata bagian telinga kita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ya, nah telinga bagian luar itu terdiri dari lubang telinga, daun telinga, dan liang telinga. Ya, kemudian telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ya. Kemudian telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan koklea. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang fungsi dari bagian-bagian telinga. Yang pertama, Miss akan menjelaskan fungsi dari telinga bagian luar. Ya, coba teman-teman sebutkan telinga bagian luar tadi apa? Ya, yaitu ada daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Yang fungsinya adalah menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Kemudian yang kedua adalah fungsi telinga bagian tengah. Ya, telinga bagian tengah terdiri dari apa aja teman-teman? Ya, ada gendang telinga, 3 tulang pendengar, dan saluran eustasius. Yang pertama, fungsi dari gendang telinga yaitu menerima rangsangan bunyi dan meneruskan getaran ke bagian dalam indera pendengar kita. Kemudian yang kedua, 3 tulang pendengaran yang terdiri dari martil, landasan, dan sanggurdi yang berfungsi sebagai memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea. Nah, koklea disebut juga sebagai rumah siput. Kemudian yang ketiga adalah saluran eustasius. Fungsinya yaitu menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah fungsi telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam tadi terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau yang dikenal sebagai koklea. Nah, di dalam koklea ternyata ada rambut-rambut kecil yang memberikan sinyal ke otak. Dan di telinga bagian dalam ada yang terpenting yaitu saluran setengah lingkaran yang berperan sebagai alat keseimbangan tubuh.
Nah, teman-teman, tadi Miss sudah menjelaskan tentang bagian-bagian telinga. Miss dan Mister memiliki lagu tentang telinga untuk memudahkan teman-teman dalam menghafal bagian-bagian telinga. Disimak ya videonya, kalau bisa teman-teman boleh dihafal supaya lebih mengerti. Oke? Di luar ada daun telinga dan gunanya menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang, gelombang suara getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martil landasan sanggur di berurutan, ke koklea bawa getaran, eustasius saluran jaga tekanan udara agar imbang. Tiga saluran setengah lingkaran membuat tubuh jadi seimbang, dan di rumah siput saraf dirangsang, ke otak saraf bawa getaran. Luar ada daun telinga dan gunanya menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang, gelombang suara getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martil landasan sanggur di berurutan, ke koklea bawa getaran, eustasius saluran jaga tekanan udara agar imbang. Tiga saluran setengah lingkaran membuat tubuh jadi seimbang, dan di rumah siput saraf dirangsang, ke otak saraf bawa getaran. Dan di rumah siput saraf dirangsang, ke otak saraf bawa getaran. Nah, teman-teman, tadi Miss sudah membahas tentang bagian-bagian dari telinga. Telinga juga sebagai alat keseimbangan tubuh, ya teman-teman. Kemudian sekarang Miss akan membahas tentang penyakit pada telinga. Yang pertama adalah cerumen. Ya, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan Miss, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh kotoran telinga yang berbentuk seperti cairan lilin yang lengket dan berwarna kuning di liang telinga. Kemudian yang kedua adalah tulibawaan. Nah, tulibawaan ini disebabkan oleh cacat genetik yang mempengaruhi fungsi sel-sel rambut di telinga bagian dalam. Kemudian yang ketiga adalah presbikusis, yaitu kehilangan pendengaran yang terjadi perlahan-lahan seiring dengan bertambahnya usia. Tadi Miss sudah menjelaskan tentang penyakit-penyakit pada telinga. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan bagaimana cara merawat telinga, ya. Yang pertama, teman-teman dilarang untuk mengorek kotoran telinga menggunakan cotton bud terlalu dalam, ya. Itu bisa menyebabkan iritasi atau luka di bagian telinga bagian dalam, ya, teman-teman. Yang kedua adalah mengunyah makanan dengan baik, juga sangat penting karena gerakannya bisa membantu dalam proses pengeluaran kotoran telinga. Ya, yang ketiga, teman-teman bisa melakukan perawatan rutin terhadap indera pendengar kita. Yang keempat, teman-teman khusus yang menggunakan gadget tidak boleh menggunakan earphone atau headphone terlalu sering dan terlalu kencang, ya, karena itu bisa merusak indera pendengaran kita. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk menambah wawasan teman-teman, boleh dibaca buku tematiknya pada halaman 77 sampai 79. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menambah wawasannya dan bisa mengerjakan latihan soal dari Miss nanti, ya. Kemudian tugas dari Miss adalah teman-teman boleh mengerjakan tugas di halaman 80. Tugasnya setelah selesai boleh teman-teman kirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Oke, ditunggu. Nah teman-teman, sekian video dari Miss Anis. Semoga video yang tadi sudah Miss jelaskan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Buat teman-teman grade 4 yang belum like, share, komen, dan subscribe
channel Grade 4. Ditunggu ya teman-teman. Oke, sekian dari Miss Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.